Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait statistika pendidikan. Oke, kita langsung saja ke materi kita, aplikasi statistika. Nah, di sini kita sudah mengetahui ini contoh-contoh data dari sekitar contoh itu. Ini ada 23, 60, 79, 32 gitu. Nah, kemudian kita di sini yaitu pertama-tama harus mencari yang namanya rentang. Karena kita mengetahui rentang yaitu kita harus mengetahui nilai maksimal, nilai minimalnya gitu. Nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Oke. Pertama kita harus mengetahui nilai maksimal dari data tersebut. Kita beri tanda Nmax, nilai maksimal. Cara mengetahui nilai maksimal dari data-data tersebut yaitu data ini, kita tulis saja di sini sama dengan, kemudian tulis max, kemudian buka kurung, blok data tersebut, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, di sini sudah kita ketahui bahwa nilai maksimal atau nilai tertinggi dari data tersebut yaitu 98. Kemudian kita selanjutnya itu mencari nilai minimal. Kita kasih tanda Nmin, nilai minimal. Cara mengetahuinya yaitu sama kayak tadi, sama dengan tulis minimal, kemudian buka kurung, kemudian kita blok data tersebut, kemudian kita tutup kurung dan enter. Oke, di sini sudah kita ketahui bahwa nilai minimal dari data tersebut yaitu 10. Kemudian kita mencari banyak kelas atau kita beri tanda B gitu ya. Itu banyak kelas. Rumus dari banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 dikali logaritma N. N itu yaitu jumlah keseluruhan ini. Jumlah ini ada berapa gitu, N. Oke. Nah, di sini kita pertama mencari logaritma dari jumlah tersebut. Jumlah ini ada berapa jumlah? Kita cek. Ada sekitar 60 jumlah ya guys, ini di bawah. Oke, kita tandain saja, kita beri tanda logaritma 60 tutup kurung. Cara mencari logaritma dari 60 yaitu sama dengan, kemudian kita tulis log, kemudian buka kurung, tulis 60, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, logaritma dari 60 yaitu 1,7 sekian. Kemudian kita kali 3 kali 3, logaritma tersebut dikali 3,3. Kita beri tanda 3,3 dulu. Oke. Di sini cara mengalihkan 3,3 bagi dikali 1,7 tersebut yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita tulis 3,3, kemudian kali menggunakan bintang. Ini dipencet, logaritma 60 ini diklik, kita enter. Oke, jadi di sini 1,7 sekian dikali 3,3 yaitu 5,8 sekian gitu. Kemudian di sini yaitu angka 1, guys, angka 1. Oke, kita caranya itu sama dengan kita pencet 1, kemudian ditambah logaritma hasil tadi ya, hasil dari logaritma dikali 3,3. Ini pencet, kemudian enter. Oke, di sini hasilnya itu 6,8 sekian. Kemudian kita bulatkan menjadi 6,8 menjadi 7. Oke, selanjutnya yaitu kita mencari P atau panjang kelas. Kita beri tanda P. Rumus dari panjang kelas yaitu rentang ini kami singkat R aja, R dibagi sama B, itu banyak kelas B. Oke,
Oke, kita langsung saja. Oke, di sini rentang kita sama dengan kemudian rentang di sini di maaf guys, maaf yang salah. Sebelumnya kita mengetahui nilai rentang tersebut. Ini belum diketahui, ini baru rumus. Oke, nilai rentangnya yaitu geser dulu. Bentar. Di sini nilai rentang atau kita singkat R yaitu 98 kita sama dengan 98 dikurangi 10 ini n max dikurangi n min, kemudian kita enter. Oke, di sini rentangnya itu 88. Jadi di sini panjang kelas R rentang 80 maaf R 88 sama dengan 88 dibagi itu garis miring. Oke, di sini sudah dibulatkan yaitu 7. Kita enter. Oke, panjang kelas di sini yaitu 12,5 sekian. Jadi kita bulatkan lagi. Bulatkan menjadi 12,5 berarti masuknya 13. Oke. Di sini kita telah mengetahui pengertian tentang n, max, n, min, rentang, kemudian banyak kelas dan panjang kelas. Ya, kemudian kita membuat tabel frekuensi. Di sini kita tulis dulu nomor. Kemudian di sini tingkatan kelasnya. Di sini kelasnya itu ada tingkatan kelas, ada banyak kelas. Ini lihat ada 7. Jadi kita tulis 71 sampai 7. Kita di ini aja supaya gampang cek. Atau yang manual juga nggak apa-apa, tidak ada melarang, santai saja. Oke, kita ketengahkan terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini interval, tulis interval. Interval di sini paling rendah yaitu ujung bawahnya yaitu 10, kita tulis 10. Kemudian di sini ada 3 cara, ada yang 10 kemudian ditambah berapa nih, panjang kelasnya 13 berarti 10 tambah 13, tapi 10 nya dihitung 10, 9, 8, 7, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, kemudian di sini terus 22 gitu. Kemudian ada juga yang cara mengetahuinya yaitu kita ketahui semua dulu ujung bawahnya. Oke. Cara mengetahuinya itu kalau saya menggunakan ini, diketahui semua dulu ujung bawahnya. Jadi 10 ditambah 13 ini pakai kita menggunakan rumus Excel aja, sama dengan 10 ditambah 13 sama dengan 23. Terus 23 ditambah 13 sama dengan 36. 36 ditambah 13 sama dengan 49. 49 ditambah 13 sama dengan 62. Kemudian 62 ditambah 13 sama dengan 75. Kemudian 75 ditambah 13 sama dengan 88. Oke. Ini ujung bawah sudah diketahui semua. Kemudian ini kita tulis sampai kita ini aja. Kita tarik saja, semuanya supaya lebih cepat. Maaf, ini di tengah dulu biar lebih enak dipandang. Oke. Kemudian ujung atasnya yaitu ini 23 kurangin 1 aja, 22 ya. Nah, ini 10 sampai 22, 23 sampai berapa? 23 sampai berapa gitu. 36 sampai berapa gitu. Oke, 36 ini 1 berarti 35. Lanjut manual saja. 4 10 9 berarti 48. Kemudian di sini 62 berarti 61. Kemudian ini 75 berarti 74. Kemudian ini ada 88 berarti 87. Oh, di sini
Apa ini kira-kira coba? Ini terakhir itu kalau kalian emang tidak ingin pikir, tidak ingin memberatkan itu, kita menggunakan rumus-rumus saja. Ini kayak tadi ini, di sini sama dengan bocoran-bocoran saja. 88 ditambah 13 sama dengan 101 di sini ya. Di sini ada 100. Ini hapus saja. Ini bocor-coretan. Oke. Oke, di sini sudah ketahuan interval, nilai intervalnya itu seperti ini. Kemudian interval ini kita ketengahkan. Cara menengahkan interval ini supaya di tengah-tengah sini yaitu kita plot, kemudian kita baca margin center. Oke. Oke. Kemudian mencari frekuensi. Oke, cara mencari frekuensi yaitu rumus Excelnya kita sama dengan, kemudian kita tulis frekuensi, kemudian buka kurung, kemudian ini di blok, kemudian tutup, bukan tutup kurung, titik, atau kalau teleponnya kamu kalian ada titik dua ya, titik dua. Kalau di sini yaitu titik koma, kemudian ini di blok. Oke, gitu. Ini itu gitu terus-terusan. Atau apa yang lebih cepat yaitu ini dulu, kita blok dulu nih, blok sampai sini ya ujungnya ya. Kemudian sama dengan kita tulis frekuensi kayak seperti tadi, frekuensi buka kurung, kita di blok, kemudian kita koma titik, kemudian di blok, kemudian tutup kurung. Nah di sini jangan di enter kalian, ini kalian klik Ctrl dan Shift secara bersamaan, kemudian enter juga secara bersamaan. Oke. Di sini sudah langsung otomatis gitu frekuensinya, yaitu ada sekian. Ini berarti double ini nilai antara 10 sampai 22 yaitu dapat 3 seterusnya gitu. Oke. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai tengah atau XI, kita beri tanda XI. Oke, kita tengahkan, kita bisa tengahkan. Oke, cara mencari XI itu ini 10 ditambah 22 dibagi 2 saja sama dengan 10 ditambah 22, maaf ini ditutup kurung dulu, nah, kemudian dibagi 2. Nah ini rumusnya ini ya, XI yaitu buka kurung 10 ditambah 22 ini ujung atas, kemudian tutup kurung dibagi 2 sama dengan 16. Nah, di sini nilai tengahnya itu 16, antara 10 sampai 22 yaitu 16. Kemudian kita tarik saja. Oke, kita tarik. Nah, di sini langsung tertera. Ini nilai tengahnya ya. Sudah mulai kelihatan. Kemudian di sini adalah fiksi atau frekuensi dikali SI. Kita fiksi. Oke. Fiksi. Nah, fiksi di sini yaitu rumusnya sama dengan 3 kali XI ini. Kita enter 48. Kemudian kita tarik lagi seperti tadi. Cara menariknya, cara menariknya yaitu kontrol sampai ada tanda silang, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ketengahkan. Maaf ini kita kita kecilkan dulu. Maaf loading. Oke, sudah. Kemudian di sini kita mencari FK itu apa? FK itu jumlah frekuensi. Oke. FK.
Ini masih besar ini. Oke. FK di sini cara mencarinya itu kita sama dengan 3. Pertama 3. Karena frekuensi pertama adalah 3, hanya 3 orang gitu. Oke. Selanjutnya yaitu sama dengan 3 ini. Oke, ini ditambah 4. Hasilnya di sini. Ini 3 ditambah 4 hasilnya di sini sama dengan 7. Dan kita kalau tidak usah kita tarik ini seperti biasa. Set kontrol itu ada tanda plus di situ dan kita tarik ke bawah sama dengan nah. Ini sudah ada 60 plus ini jumlah frekuensi adalah 60. Oh ya, mohon maaf frekuensi belum kita jumlahkan yaitu oke, cara menjumlahkan frekuensi itu ini diklik ini aja, kemudian ini auto sum diklik, kemudian kita enter saja. Dan ini fiksi juga perlu kita jumlahkannya, teman-teman. Kita auto sum klik, kemudian kita enter saja. Oke. Kemudian di sini supaya lebih rapi gitu dilihat, kita terlebih dahulu. Kita di tabel. Oke, kemudian kita ketengahkan semuanya. Nah, ini juga kita ketengahkan. Ini kita ketengahkan. Nah, untuk bordernya ini di border. Nah, ini juga di border. Ini jumlahnya ya, jumlah frekuensi dan jumlah fiksi. Ini. Oke. Kemudian kita mencari mean atau nilai rata-rata. Mean di sini yaitu rumusnya fiksi ini, jumlah fiksi dibagi 60 dibagi jumlah F. Oke. Ulangi, jumlah fiksi dibagi 60 ini jumlah frekuensi. Langsung saja dalam rumus Excel yaitu sama dengan ini diklik ini jumlah fiksi ini dibagi yaitu garis miring kemudian 60 sama dengan 65,83333. Oke, di sini man sudah ketahuan. Kemudian median atau nilai tengah. Median di sini yaitu sebelumnya kita perlu mengetahui yaitu tentang setengah n. Setengah n itu frekuensi jumlah keseluruhan yaitu rumus Excel-nya sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Oke, kita lanjut. Kita mencari B-nya. Di sini kan 30 nih. 30 kita lihat FK-nya dulu nih. 30 itu masuk kemana? Masuk habis 20. Nah, habis 20 itu kan sini berarti sudah masuk ke kelas yang kelima 34 ini loh. Kita tandain dulu ini, tandai kuning supaya lebih gampang. Oke, kita tandain kuning. Oke, kemudian 34 ini kan sudah ketahuan. Nah, B-nya itu caranya batas bawah sama dengan batas bawah ini. Oke. Dikurangi 0,5. 0,5 itu setengah. Ini dikurangi setengah. 0,5 kita tulis 0,5 sama dengan 61,5. Oke. Oke, itu batas bawah. Ini B batas bawah. Jadi ujung bawah dikurangi 0,5 dikurangi setengah sama dengan 61,5. Ini batas bawah dari sini. Kemudian setelah kita sudah mengetahui B, kita mengetahui panjang kelasnya. Panjang kelas nanti saya diketahui yaitu 13. Kita tulis saja 13. Kemudian setelah 13, setelah panjang kelas sudah ditulis, di sini ada JF. Kenapa JF? JF itu yaitu jumlah frekuensi di atas ini, di atas medianya ini. Jadi JF-nya berapa? Ya, ini frekuensinya yang sudah di garis atas di tandai kuning yaitu 20. Kita tulis sama dengan 20 nih. Kita tulis manual 20 gitu. Sama ini juga 13 atau kita sama dengan ini biar lebih gampang. Oke. Kemudian F-nya sudah, jumlah frekuensi. Sini frekuensinya bukan jumlah frekuensi keseluruhan.
frekuensinya di garis kuning sini jadi 14, kita sama dengan kita 14, kemudian kita enter. Oke. Nah, di sini kita tinggal mencari rumus median. Rumus mediannya itu sama dengan, kemudian kita pencet B. Oke, hasil dari B ini. Kemudian kita tambah, dan 2 kurang 2 kali, kemudian setengahnya ini 30. Ini setengah ini, oke. Kemudian kita kurangi CF. CF-nya itu 20. Kita tutup kurung, kita bagi F frekuensi, oke. Itu kita tutup kurung lagi. Nah, tutupnya sudah habis semuanya, oke. Kita kali itu panjang kelas. Nah, enter. Nah, di sini medianya yaitu 70,78,571. Ini nilai tengahnya. Oke. Pas kan nilai tengah ada di sini antara 62 sampai 74. Jadi ini betul. Baik, selanjutnya itu kita mencari modus. Kita tulis dulu modus. Sebelum kita mencari modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, di sini kita cari dulu poin-poinnya yaitu imut. Salah satunya imut. Kemudian panjang kelas B1 dan B2. Oke, imut di sini kita cari dulu modusnya. Nilai yang paling banyak itu berapa dalam frekuensi tersebut, yaitu 20. 20 ada di tingkatan ke-6 ini, ada di kelas 6 ini. Tingkatan ke-6 maksudnya. Kita blok saja menggunakan, jangan kuning lagi ya, karena enggak pusing. Oren lah, oke, oren. Kemudian imut ini rumusnya itu sama dengan ini. Ini tuh ujung batas bawah ya. Jadi ujung bawah dikurangin setengah sama dengan 4,5. Oke. Kemudian panjangnya itu tadi saya ketahuan, itu sudah diketahui 13. Oke. Kemudian D1 ada frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya. Frekuensi kelas modus sama dengan frekuensi kelas modus 20 dikurangi sebelumnya 14 sama dengan 6. Kemudian selanjutnya yaitu ini frekuensi kelas modus ini D2-nya dikurangi kelas setelahnya sama dengan 14. Kemudian rumus modus yaitu sama dengan imut ini. Oke. Imut rumus modus ditambah kurang 2 kali, kemudian 1 dibagi maaf, ini buka kurangnya 1 kali aja ya. Oke. Kemudian ini dibagi buka kurang lagi, 1 lagi Z ini, oke, ditambah D2, kemudian tutup kurung 2 kali, oke, kemudian dikali P-nya sama dengan 78,4. modusnya di sini 78,4 masuk dalam kelas 6 ini, jadi hasilnya valid. Oke, ini kita di board dulu ya, median modusnya. Oke, sekarang kita mencari Q1 atau kuartil 1 ya. Q1 kita beri tanda Q1. Di sini Q1 poinnya itu ada 1/4. Kenapa 1/4? Karena di sini Q1, kalau Q2 2/4 gitu. Oke, Q3 3/4. Oke, kemudian di sini adalah 1/4 N itu frekuensi dari frekuensi ini. Kemudian ada lagi LI, kemudian ada FK atau frekuensi jumlah belum kelas N ini nanti sini. Kemudian ada frekuensi kelas, frekuensi kelas,
rata panjang kelas. Oke. Di sini kita cari tahu dulu 1/4 N. Oke. Kita caranya itu 1/4 bagi 4 dikali 60 ini. Maaf, kurang, sama dengan 1/4 dikali 60 ini sama dengan 15. Oke, kemudian LI 15 ini kita cari dulu 15. Itu ada di mana? Di FK-nya ini. Nah, berarti masuk ke kelas 4 ini. Jadi LI itu batas bawah kelas dari kelas berapa ini? Kelas 48 berarti kan 48,5 kan? Ini kita pakai rumus dulu ya. 49 kurangi 0,5 sama dengan 48,5, atau ini biar lebih afdol, ini banyak ini, kemudian kurangi 8,5. oke. Dan kemudian FK-nya ini kita lihat nih, ini di sini 20. Oke, FK-nya 20. Tapi ini sebelum jumlah kelas N 12. Kita tulis 12. Oke. Kemudian frekuensinya itu frekuensi yang frekuensi kelas 8. Oke, kemudian panjang kelas 13. Kemudian rumus satunya yaitu sama dengan Q1-nya yaitu kali ditambah 2 kali kemudian 1/4 ini. Oke, kemudian kurangi FK, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi F, kemudian tutup kurung, kemudian dikali P sama dengan 53,75. Oke, selanjutnya kita mencari detail 3 atau 3 ya. Oke. Pertama kita cari poin-poinnya dulu, berarti 3/10 karena detail itu 10. Jadi 3/10. Kenapa 3? Karena detail 3. Oke. Kemudian mencari L1 dan FK sama seperti ini. Kemudian frekuensi dan panjang kelas. Ini berarti 3/10 N ya. Kemudian 3/10 N itu berarti 3/10 dikali N, N-nya 60 ini. Maaf, ulangi, ini kasih sama dengan dulu. Kemudian dikali 60 sama dengan 18. Oke. Sini kita lihat dulu 18 di mana ini? Ada di sini. Berarti ikut kelas 4. Kelas 4 LI ini yaitu batas bawah kelas. Berarti 49 ini. Berarti sama kayak sini ya. Jadi rumusnya sama dengan 49 dikurangi 0,5 sama dengan 8,5. Oke. FK-nya berarti sama, 12 juga. 12. Oke. Frekuensinya sama. Di berapa? Frekuensi 8. Oke. Panjangnya sama juga. Oke, kemudian rumus D3 itu sama seperti ini. Yaitu K20 maaf. L1 sama dengan L1 ditambah
buka kurung 2 kali, kemudian ini, kemudian dikurangi FK, kemudian tutup kurung, oke, kemudian dibagi F, kemudian tutup kurung, kemudian dikali P, sama dengan 58,75 jadikannya. Oke. Kemudian kita mencari persentil 70. Oke. Kita singkat saja P70. Rumusnya hampir sama seperti tadi. Cuman bedanya membedakan yaitu di sininya ya. Oke, di sininya ini. Sini dan di sini ini. Persentil 70 berarti 70 dibagi 100. Ini kita tanya dulu N. Seperti tadi. Dia seperti tadi. Jadi sama dengan 70 dibagi 100 dikali hanya 60 sama dengan 42. Oke, kemudian ini L1 ini copy saja ya. Paste. Oke. Kemudian ini L1 ini sudah 42 ya. 42 kita cari FK 42. Nah, di sini di kelas 6. Oke, L1-nya berarti ujung kelas dari 75. Ini gimana 75 dikurangi 0,5. 4,5. Maaf, ini belum di sama dengan 75 dikurangi 0,5 sama dengan 74,5. Oke. FK-nya di sini sama seperti ini. Ini kan tadi ini, terus sebelumnya 12. Jadi ini FK-nya kan tadi di kelas 6, jadi 34. Sama dengan 34. Kemudian frekuensinya itu apa ini? Frekuensinya 30. Kemudian panjangnya itu 13. Rumusnya ini sama kayak tadi. Sama ini. Sama dengan L1 kemudian kurung 2 kali, kemudian ini 70/100 ini, kemudian dikurangi FK-nya, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi F, kemudian tutup kurung, kemudian dikali sama dengan ini ref ya katanya. Jadi sini lagi. Oh, maaf. Ini berarti salah. Salahannya berarti di mana ini? Oke, kita ulangi lagi aja. Maaf. Sama dengan ini, kemudian ditambah kurang 2 kali, kemudian ini, oke, kemudian dikurangi FK, oke, tutup kurung, habis itu dibagi F, tutup kurung lagi, maaf, tutup kurung, dikali panjang, sama dengan 9,7. Nah, ini baru benar 9,7. Oke. Kita di border dulu ya, guys. Border supaya lebih rapi dari hasilnya. Kemudian yang Q1 ini di border juga. Ini soalnya hasil. Di border di box maksudnya, oke. Di box, aduh, loading guys. Not responding guys. Mohon maaf sebelumnya. Oke, sudah. Ini di bold juga.
Oke, ini juga di bold. Oke, cantik sekali, dirapikan lagi. Nah, set, oke. Good sekali. Selanjutnya kita mencari variansi dan juga simpangan baku. Oke, caranya itu kita mencari dulu rata-rata, rata-rata. X rata. Oke, caranya itu ini sama dengan XI dikurangin men sama dengan, nah, terus juga gini, XI dikurangi men. Terus satu persatu ya. Ini lagi. Kurangi. Terus satu persatu dikurangi men. Maaf, jangan salah. Ini guys, dikurangi men. Ini salah apa enggak ini? Coba X1 men. Oke, lagi X1 men. Oke, lagi XI kurangi men dengan, nah kita cek dulu coba. Oke, sudah benar. Oke guys, ini sudah benar. Kita border terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita sudah menemukan X rata. Kemudian kita X rata ini kali 2, berarti kita X rata maaf ini di dulu kurang, kemudian sini 2 itu berarti gini aja. Nah, ini ya tandanya. Oke, caranya itu gampang sekali guys, tinggal sama dengan seperti ini, kemudian ini apa seperti payung itu coba. Nah, lagi terusnya guys. Maaf ini nge-lag. Nah, ini coba terus ini coba terus ini terus guys, ini coba lagi, ini coba lagi, ini coba lagi, ini coba. Oke, Excel di sini sudah kita ketahui semuanya. Kita di border. Selanjutnya kita mencari frekuensi. Maaf, ini nggak bisa diklik. Maaf guys, not responding. Cancel, kita cancel aja. Oke, frekuensi rata kali 2 kayak gini ya. Lagi sini ini frekuensi dikali X rata ini ya guys, sama dengan ini dikali ini 450. Apakah ini bisa ditarik? Coba, apakah ini benar? Tanya 760 terakhirnya ya. Oke, kita coba dulu. Ini maaf, ini 760 benar. Ini benar ya guys, ditarik. Akan ditanya. Kita border. Oke, kemudian kita jumlah. Ini semua dijumlah. Caranya gimana? Caranya mudah sekali ya guys. Caranya kita di auto zoom, kita enter aja
Sudah semuanya. Oke. Kemudian di sini mencari variansi. Caranya gimana? Variansi itu adalah hasil ini dibagi frekuensi. Ini benar diperhatikan dulu. Oke. Nah, langsung saja cara rumus di Excel-nya itu sama dengan kemudian ini kemana nih? Ini oke. Dibagi saja sama frekuensi sama dengan 4340556 ini hasilnya. Kemudian untuk simpangan baku maksudnya simpangan baku. Ini kayaknya perlu ini guys, supaya biar rapi gitu, harus rapi. Oke, apakah sama tadi hasilnya? 4347056. Oke, sama. Kemudian untuk simpangan baku ini dibold dulu. Untuk simpangan baku yaitu rumusnya kita sama dengan ini, mudah sekali guys. Kita tulis SQ R T coba kurung kita mulai zat ini kemudian tutup dan enter. Oke, ini kita sudah mengetahui semua terkait data-data dari pertama kali, yaitu data tersebut ini. Kemudian kita sudah mencari rentang, nmax, nmin, kemudian banyak kelas, panjang kelas, kemudian kotak frekuensi, sampai dengan min, modus, median, Q1, D3, P70, dan variansi dan simpangan baku. Oke, terima kasih sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini materi?